Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga pelantaranya membaca Yasin, mudah-mudahan saudara-saudara kita, nenek moyang kita, orang tua kita, suami dan yang lain sebagainya yang sudah meninggal, mudah-mudahan di dalam kuburnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya mudah-mudahan kita istiqomah membaca Yasin, khususnya untuk saudara-saudara kita yang belum digerakkan hatinya ataupun belum memaksakan untuk melangkahkan kakinya ke masjid ini. Kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati mereka sehingga kedepannya bisa bergabung dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga khususnya untuk saudara-saudara kita Masjid Asy-Syuhada-Tunang yang dimana saudara-saudara kita yang sedang ada musibah, ya, baik musibah apa besar ataupun kecil, mudah-mudahan musibahnya, penyakitnya cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya mohon keikhlasannya khususnya untuk saudari kita yang bernama siapa tadi itu namanya? Dahlini binti Ahmad. Mudah-mudahan Ibu Dahlini binti Ahmad ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan kita khususkan untuk beliau, mudah-mudahan penyakitnya cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi at-tahirina syaudullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rabbil malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikatun syafara wa malaikatu hamalatu asy wa malaikatu rahmah wa malaikatu jibril wa mikail wa israfil wa ijrail munkar nakir wa kanatin malik ridwan alaihi wassalam. Wa ila rabbil barakatuh wa karamatu sultan auliya illahi ta'ala tuan syamdul qadir al jalani qadar salasul wajid bi barakati wa karamati usan li ustadina bi barakati wa karamati sultan wilayah dan kapitan Beduritan Yunus uson fi qaryah Masjid Asy-Syuhada-Tunang al-Hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل وسلاخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ويوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum la malikun wa dhallalna lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار وإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabat Rasulillah ajmain amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafis yang kulli madyun, subhana mufarrij yang kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, farrij anni hammi wa gommi farjan ajilam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adada di amillahi wa ibtalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah kita udah selesai membaca Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan malam hari ini kembali lagi menerangkan tentang masalah jenazah. Nah, ya. Jadi di dalam masalah jenazah kita sebagai orang yang hidup wajib hukumnya tahu kewajiban kita terhadap yang meninggal. Ini udah beberapa bulan, coba
kewajiban kita yang hidup terhadap orang yang meninggal tuh ada beberapa hal yang wajib kita laksanakan. Ada berapa semuanya? Kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama memandikan. Yang kedua watak pinuhu membungkus. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Harus tahu. Jadi kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, maka ada 4. Sekali lagi, yang pertama adalah memandikan. Terus yang kedua mengkapankan. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Berarti selain dari itu hukumnya bukan wajib. Tuh, kayak mana contohnya? Kayak kita mentahlilkan, bukan wajib hukumnya. Ya. Awas. Jadi di mana-mana yang namanya hukum wajib pasti sama. Nah, contoh masalah tahlilan. Ada yang hari ke-1 sampai hari ke-7 berjurut tiap malam. Itu gimana? Jangan dibahas. Dikarenakan bukan wajib. Apalagi di Jawa gini. Di rumah tahlilan. Misalkan hari tadi meninggal kan. Di rumah tahlilan biasa. Di makam tuh dibikinkan dango. Ini makam. Jadi orang yang ngaji itu nggak putus. Diupahkan oleh anaknya. Misalkan si A dari jam 1 sampai jam berapa terus sampai malam tuh enggak berhenti, gantian orangnya. Oh, saking apanya? Saking sayangnya dengan orang tua. Jadi masalah itu jangan dibahas dikarenakan bukan wajib. Ya. Beda-beda itu. Itu. Jadi kewajiban kita terhadap orang yang meninggal yang pertama tadi memandikan, mengaduskan. Nah, jadi memandikan jenazah ini hukumnya apa? Wajib apakah sunat tadi? Wajib. Bagi jenazah yang gimana? Wajib dimandikan bagi jenazah yang gimana? Hah? Hah? Yang gimana? Masih utuh kah? Hati-hati. Awas, hati-hati. Jenazah itu ada yang wajib dimandikan, ada yang tidak wajib dimandikan. Lihat situasi dengan kondisi si jenazah. Biarpun utuh, mohon maaf, biarpun utuh nih. Tetapi kalau udah menyengat, sanggup enggak? Enggak perlu. Utuh misalkan dah rusak gitu kan. Tapi kalau udah menyengat, gimana? Pengalaman di sopak kayak kemarin. Jadi mau gimana orang yang memandikannya pun dah. Jadi itu gimana? Maka bungkus sholatkan, udah. Dan langsung dikuburkan. Ya. Jadi wajib memandikan jenazah itu jikalau belum berubah. Dalam arti kata, belum apa? Kalau misalkan badannya tidak cacat, tidak luka, kalau memang istilahnya belumlah menyengat, kau udah menyengat, mau cemana? Masa memandikan jenazah sampai gini kan? Jawab. Daripada jadi hal, maka nggak usah dimandikan. Paling sedikit memandikan jenazah itu gimana? Ta'mimul badani bil ma'i. Awas, hati-hati. Makanya di dalam memandikan jenazah harus ada yang mimpin, yang mengomando, yang membacakan niat. Takut dibiarkan nanti kita dosa. Pasti hati. Ya, memandikan jenazah hukumnya wajib. Kalau yang namanya wajib, kalaulah tidak pakai niat maka tidak sah. Seumpamanya ini jenazah kan, misalkan ngomong semuanya nih. Tidak ada yang memberitahu, coba niatkan nih, mandikan semuanya. Innamal amalu diniat. Sahnya amal itu tergantung kepada niat. Nah, tempatnya niat di mana? Di dalam hati.
Kalau jenazah misalkan cuma disiram gini, lalu pakai sabun sampai bersih, kalau tidak ada niat memandikan jenazah, nah dosa, hati. Nah, jadi paling sedikit memandikan jenazah adalah ta'mimul badani bil ma'i, meratakan semuanya air dari pertama kepala sampai kepada kaki. Nah, tetapi kita sebelumlah memandikan jenazah, banyak alat-alat harus dipersiapkan. Yang pertama yang harus dipersiapkan, udah jelas air wajib hukumnya. Ya, pertama air. Terus udah itu apa lagi? Nah, kapur barus, jikalau diperlukan sabun. Ya. Jadi memandikan jenazah, nah, sering saya sampaikan, jangan sampai sambil ngobrol kemana-mana, apalagi menceritakan kekurangan si jenazah. Memangnya kita orang sempurna? Saya paling jengkel terus terang ya. Kalau mandikan, kenapa ini? Memangnya kita orang sempurna? Hati-hati. Makanya diusahakan kalau memandikan jenazah dibantu dengan keluarga terdekat dari si jenazah. Ya, lebih utamanya bagian tengah itu keluarga. Cuman kalau memang tidak ada keluarga yang berani, kita udah dipercaya bagian tengah, jangan banyak omong. Jaga rahasia. Hati-hati. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Jangan sampai udah dengan kawan, tadi gini-gini. Jangan sampai gitu. Ya. Dosa kitanya membuka aib. Ya. Jadi memandikan, paling sedikit memandikan jenazah sekadar diratakan saja air dari kepala sampai kepada kaki. Wa akmaluhu, kesempurnaannya memandikan jenazah gimana? Ayagsila sawataihi wa yazila al-qadam min anfihi. Ayagsila, menggosok-gosok sawataihi, kepada kemaluan depan dan belakangnya si jenazah. Menggosok-gosok jenazah ini hati-hati, mohon maaf. Biarpun anak, biarpun saudara, tetap usahakan harus pakai penghalang. Takut namanya setan. Nah, hati-hati. Ini kan anak saya, iya. Namanya setan. Ya. Jadi paling sempurna memandikan jenazah, ayagsila sawataihi, membasuh kemaluan belakang dan depan. Mohon maaf, memandikan jenazah harus sampai diurut pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jangan berpikiran dia udah mati. Jangan gitu. Ruhnya pasti melihat kepada kita. Mohon maaf. Punya laki-laki, dikarenakan saya juga laki-laki, jadi jangan digini-gini, bahaya. Ya, dibersihkan. Jangan cuma disiram. Mohon maaf. Disiram, harus bersih. Kalau tidak bersih, maka kita dosa. Selenggangannya harus bersih juga, bagian depan. Terus lagi udah yakin bersih bagian depan, maka lari ke bagian belakang. Jadi bagian belakang usahakan. Nah, makanya bagian memandikan jenazah bagian tengah jangan orang yang penggeli. Hati-hati. Takutnya kotoran bau lalu gini. Nggak boleh, nggak sopan. Misalkan kita lagi memandikan jenazah, saking baunya lalu gini, nggak tersinggung keluarganya. Masih mending pakai masker daripada memijit hidung gitu kan. Lebih baik pakai masker, tapi jangan sendiri, usahakan semuanya lah yang mandikan. Jangan mengomongkan aib si jenazah, biarpun bau, biarpun gimana, biarpun badannya ada sempurna, jangan diomongkan. Ruhnya ngelihat kepada kita pasti mandikan. Dan juga pelan-pelan, penuh dengan perasaan.
Kayak kita memandikan pasangan kita pelan-pelan kan? Tuh. Nah, itu juga memandikan jenazah. Ya, pelan-pelan diurut sambil membaca apa? Baca sholawat. Awas, memandikan jenazah jangan ngomong kemana-mana. Paling tidak ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kawan jangan berbisik. Nah, jangan. Masing-masing dengan pekerjaannya. Hati-hati. Jadi udah dibersihkan kemaluan depan, maka tinggal kemaluan belakang. Caranya jangan, mohon maaf, jangan cuma dilap gini aja. Nah ini hati-hati, jangan orang penggeli. Jangan dilap gini saja. Usahakan lubangnya ini, begini kan dah. Makanya disunatkan kain apa untuk penggosoknya kain putih. Mohon maaf, dimasukkan dulu ke sini. Sambil diurut, begini. Jangan cuma luarnya saja. Nah, jadi udah misalkan diurut, dah dikorek gini. Maka itu gimana? Lalu seterusnya, udah selesai dimandikan. Kalau melihat di sini, ya, sebelumlah diwudukan, udah selesai mandi. Nih, beda masalah antara budaya dengan hukum. Jadi tidak ada yang namanya air ucur, air sembilan. Itu budaya. Tapi jangan masalahkan. Ada barangnya laksanakan, tidak ada barangnya jangan membuat sulit kepada si keluarga yang meninggal. Budaya ya silakan, bukan dilarang oleh hukum agama kalau ada barangnya. Kalau tidak ada, contoh pengalaman kayak di Sompak, ya jauh di Pakumbang, nggak ada setanggi, dibentak oleh saya, masa harus menunggu setanggi Belido ke Karangan, mikir bu, sampai digitukan oleh saya. Ya kan ini, iya, memangnya ada di dalam kitabnya setanggi itu hukumnya wajib bagaimana? Masa dari Pakumbang, nggak usah dulu mandikan, beli dulu ke Karangan, memangnya gimana? Jangan sampai kayak gitu. Yang ke satu, yang kedua daun pandan. Pernah lagi di Sado di pedalaman, nggak ada daun pandan, masa harus sampai cari ke Karangan? Ini gimana kerjanya? Makanya hati-hati. Budaya ada barangnya, Anda menyusahkan, maka laksanakan selagi budaya itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Ya, jangan sampai gini, tanya keluarganya, ada ndak barang ini? Udah ada, harus beli dulu ke Pinyung. Untuk apa? Kita sebagai penengah, oh ya udah, ndak usah dipaksakan bu. Nah, tuh. Yang kedua, misalkan kan bedak langir itu apa, ada buah kayu apa tuh namanya? Misalkan nggak ada sih ada, cuman kemana jauh harus mencari dulu, jangan dipaksakan. Ya. Langir tuh. Jadi jangan sampai dipaksakan. Jangan, kita tidak bisa membedakan antara budaya dengan hukum. Kalau budaya tidak dosa, kalau hukum dosa. Makanya bahasanya gini, supaya kita memahami apakah ini budaya apa hukum. Kalau misalkan tidak ada bedak langir, oh nggak jadi masalah bu, jangan dipermasalahkan. Misalkan tidak boleh, iya menurut budaya, menurut hukum tidak ada. Gitu kan? Bahasa tidak boleh di situ menurut apa? Budaya. Dosa enggak kita kalau tidak mengikuti budaya? Itu ya. Kalau ada barangnya silahkan. Kalau tidak ada jangan dicari. Jadi sesudahlah membersihkan kemaluan depan, lalulah memandikan jenazah ini pertama terlentang. Jangan dibulak-balik menyiramkan air ke sini ke atas. Kalau masuk ke hidung gimana? Kayak kita kesedakan air ke hidung kemana? Hati-hati. Udah terlentang tadi, kosok-kosok, hati-hati. Di sini harus bersih. Ya, harus penuh dengan perasaan. Udah terlentang, udah dibersihkan kemaluannya, maka miringkan, mau ke sebelah kanan, mau ke sebelah kiri. Jangan menjadi perdebatan itu kok. Tidak boleh harus ke kanan dulu, tidak boleh harus ke kiri dulu.
Astagfirullahaladzim. Memang bagusnya ke kanan dulu. Kalau ada berpendapat, enggak apa ke kiri ya dulu, enggak jadi masalah. Jangan dibantah. Kan bukan wajib lagi. Awas, jangan menjadi pertengkaran. Pernah, sebab saya makanya berani ngomong, pernah. Ada yang mengatakan, oh ke kanan dulu nih, katanya jenazah, miringkan. Kata yang seko, oh ke kiri dulu. Masa berantem? Mau jadi apa? Gara-gara mandikan jenazah jadi berantem. Kata yang satu ke kanankan dulu, miringkannya. Kata yang satu ke kiri dulu. Coba, enggak kemalu oleh orang lain. Itu jangan dibahas. Mau ke kanan dulu silahkan, ke kiri dulu silahkan. Ya, jadi udah selesai memandikan tadi terlentang baru ke kanan dan juga ke kiri. Hati-hati. Sebelumlah selanjutnya yaitu diwudukan, maka kemaluan belakang disumbat dulu. Sebelumlah dipakaikan celana dalamnya. Jadi menyumbat kemaluan belakang, mohon maaf, jangan ditempelkan gini. Hati-hati, dimasukkan. Coba kalau yang pernah memasukkan kapas ke sini, gimana rasanya? Maksud saya gimana? Beda-beda setiap orang. Kadang-kadang dilihat dari segi dohir, rajin ibadahnya, rajin ini. Oh kenapa jadi susah masukkan ini? Pengalaman saya, kadang-kadang dilihat dari segi dohir, cuman Jumatan aja kelihatannya orang ini, tapi mudah menyumbat ini. Saya enggak tahu masalah itu. Enggak bisa menjawab saya masalah itu. Ya, di situ kalau orang bagian tengah pasti memahami. Coba aja ke setiap yang meninggal misalkan, saya pengen tahu misalkan. Ya, silahkan. Ya, pengalaman ini saya. Jadi ada yang Allahumma sholli ala sayyidina mudah, ya, dimasukkan. Ada yang tidak perlu membaca sholawat ataupun bismillah pun mudah. Ada yang sampai membaca sholawat, baca bismillah, wah, susah. Ada juga pengalaman. Itu entah tanda apalah, tidak tahu, takut jadi fitnah juga. Ya, jadi menyumbat kemaluan belakang jangan cuma ditutupkan gini, masukkan sedikit. Bukan apa, takutlah nanti pas udah dibungkus, digotong, kena goyang-goyang keluar kotorannya. Siapa yang malu? Yang memandikan. Itu tujuannya. Di depan gimana? Di depan mohon maaf. Jangan cuma ditempelkan, masukkan sedikit. Perempuan. Nah, pokoknya laki-laki jangan dibungkus, nanti bahaya. Tinggal tutup aja gini. Ya. Jadi dipasang dulu itunya kain kapannya, kapas. Udah dimasang itu, jangan dilihat, pakai raba aja. Jangan dibuka. Makanya masang ini, masang apa namanya tadi, kapas di tengah. Jangan sampai kita yang memasangnya itu melihat kemaluannya. Jangan. Meraba aja gini. Pakai raba. Insya Allah kan sesama jenis, tidak bakalan hidup, enggak. Kalau beda jenis ya pasti hidup. Ya, diraba aja. Nah, jadi raba, pasang dipasang dulu kapasnya, disumbatkan ke belakang. Terus, nah ini masih dalam keadaan kain tadi yang basahan tadi. Nah, mudah dipasang itu. Nah, sebelum diwudukan, maka dielap. Yang mana badan yang dielap itu yang tidak kena air wudhu. Hati-hati, makanya harus paham tuh. Jangan dielap semua, kan nanti diwudukan kembali. Jangan terbalik memasang itu, nanti dia udah diwudukan baru dipasang celana dalam, salah. Hati-hati. Jangan mentang ini kan udah meninggal, nanti aja supaya ngelapnya sekali. Misalkan, paham maksud saya? Tetap udah dimandikan sebelum diwudukan, kan wudhu itu harus tertutup aurat, tidak? Makanya pas diwuduk, sebelum diwudukan pasang dulu itunya. Maka kalau laki-laki kan segini, ini ditutup pakai kain. Kan ini tidak kena air, maka bagian ini, bagian badan nih dilap, tutup pakai kain kering. Nah, udah itu udah selesai ditutup kemaluannya, baru wudukan.
Gimana niatnya? Nawaitu wudu ali hadal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat mewudukan mayit fardu karena Allah. Jangan terbalik mewudukan jenazah. Kadang-kadang kalau nggak biasa terbalik. Soalnya kan beda. Kita wudu sendiri dengan mewudukan orang. Awas, harus berurutan. Kalau tidak berurutan mewudukan jenazah, maka dosa kita yang mewudukannya. Sama dengan orang yang hidup. Nomor satu apa? Nomor dua membasuh apa? Nomor satu niat. Nomor kedua membasuh muka. Ini jangan dibulak-balik. Kita kan gini dari atas. Jangan gini, mau bukan jenazah diginikan. Gimana kalau perasaan kita kalau air kita masuk ke dalam hidup? Jadi usahakan mewudukan jenazah berdua. Supaya menghindari air mustakmal tadi. Jadi ini pakai apa namanya? Ceret teko. Yang besar. Ini nih teko ini ditutup. Yang satu menggosok-gosok, yang satu menyurahkan air. Antara kedua orang ini yang menyurahkan air dengan yang menggosok, jangan ngomong. Ini kan lagi mewudukan jenazah. Memang kita lagi wudu boleh ngomong kan enggak? Ini kadang-kadang saya tidak paham. Mewudukan jenazah. Misalkan yang satu menyurahkan air, yang satu menggosok. Dah, pindah bagian ini. Macam mana kan ngomong? Hati-hati, kembalinya dosanya bukan si jenazahnya, kitanya yang menguruskan. Jadi udah selesai lah tadi wajah 3 kali. Ya. Udah wajah, maka jangan gini, hati-hati. Misalkan contoh air. Ditadahkan ke tangan kita, dibuang airnya, cuman basahannya aja gini. Hati-hati. Jadi air itu jatuh ke sini, dilapkan, ya, dilapkan sampai berapa kali? 3 kali. Udah wajah apa lagi? Tangan. Dalam keadaan gini, jangan dari sini nyalakan airnya. Hati-hati, kan gini kan? Tidak. Jadi nyaman aja dari sini ke sini. Lah. Ini gimana ini? Hati-hati, angkat sedikit. Kalau dari sini ke sini kita wudu, gimana? Bagusnya dari sini, apakah boleh gini? Air curahkan ke sini, boleh enggak wudu kita? Boleh enggak wudu kita? Kalaupun diginikan, berarti air yang di sini ke sini ke atas kan gitu kan? Sekarang misalkan air itu dari keran ke sini, boleh enggak? Hati-hati kan? So, perhatikan mewudukan jenazah. Berarti kan kalau diginikan kan gini kan? Kan gini. Berarti curahkan ke sini, berarti ke sini masuk sama, hati-hati. So, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Harusnya diangkat sedikit, jangan dipaksakan. Jangan gini. Kau bandel benar. Begini kan jangan. Pelan-pelan. Pak Ustadz, kan sebelum diwudukan misalnya tangan tuh masih begini, diamkan misalnya. Malah itu nyaman kalau belum diginikan, tinggal dari sini. Jadi jangan disiram dari sini. Habis wudu baru diamkan ya. Boleh aja. Hati-hati mewudukan jenazah kalau misalkan udah dikiamkan ya. Jangan dari sini ya. Terus misalkan gini dalam posisi gini. Jangan dari sini dinaikkan ke atas, dari sini lah. Sama dengan wudu kita. Hati-hati. Yuk kita perbaiki sedikit demi sedikit. Berapa kali ya? 3 kali, jangan terbalik. Kadang-kadang kan lain. Menurut kita orang yang mewudukannya sebelah kanan, sebelah sini kan? Lalu sebelah sini. Hati-hati. Jangan bahasanya ini kan sebelah kanan. Bukan sebelah kanan menurut kita. Tangan kanan si jenazah dulu. Paham? Misalkan jenazah gini. Kan? Kepalanya ke sana. Dan otomatis sebelah sini, sebelah kiri kan? Dikarenakan saya yang mewudukan dari sini dulu. Salah. Berarti tangan kanan si jenazah. Udah tangan, apalagi udah tangan tadi? Kita udah wudu, udah tangan, masuk apa lagi? Rambut. Nah, tuh. Awas, jangan sampai terbalik. Ada yang ceroboh, entah gopoh, entah gimana. Udah ini langsung ke sini. Ya ampun.
Hati-hati, jangan mentang-mentang dia udah mau wudukan jenazah, udah mukanya langsung ke sini. Udah jelas tidak sah, tidak berurutan. Maka udah tangan langsung ke kepala. Terus terakhir kepada telinga gimana? Kalau misalkan mau ya silahkan, enggak pun ada masalah. Hati-hati memasukkan telinga, takut airnya masuk ke dalam. Hati-hati. Jangan sampai air masuk ke dalam. Kalau air masuk ke dalam, rasakan kalau kita masih hidup, air masuk ke dalam. Perasaan kepala kita gimana? Pening kan? Makanya jangan sembarangan memandikan jenazah. Disitulah kita harus kerjasama antara orang yang memandikan jenazah dengan mewudukan dan yang lain sebagainya. Berarti tadi udah telinga, langsung ke kaki. Kaki jari-jarinya diginikan, pelan-pelan. Yuk, digosok, jangan dibulak-balik kayak tadi, kayak tangan, jangan. Berarti dari sini dulu, jangan dari sini dinaikkan ke sini, dari sini. Diangkat sebelah. Kalaulah ini tidak basah yang sebelah sini, lalu dianggap udah selesai, maka kita yang dosanya. Kayak kita wudhu, basahnya cuma sebelah aja, sebelah sini, tidak basah. Sanda wudhu kita? Tidak kan? Jenazah juga sama. Ya, udah selesai. Apakah gimana ini? Wajib nggak dilap? Nah, cuman saya belum menemukan dalilnya bahwa perempuan udah diwudukan pakai bedak. Saya belum pernah menemukan dalilnya. Ada yang pernah menemukan dalilnya. Jenazahnya ini si perempuan. Tadi kan udah udah mandi, udah wudhu, lalu dilap, dibedakan. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Saya belum pernah menemukan. Kadang-kadang minyaknya rambutnya pakai minyak. Ini gimana? Itu dalilnya saya belum pernah menemukan. Terus terang, belum pernah menemukan. Itu dari mana sih? Ya. Jadi kita harus paham antara budaya dengan hukum. Nah, sekarang gini, balik lagi kepada kita orang yang hidup. Kalau kita udah wudhu mau sholat, boleh enggak pakai bedak dengan pakai minyak? Boleh enggak? Hai, awas hati-hati. Balik lagi kepada kita nih udah wudhu nih. Udah wudhu dibedak, pakai minyak, pakai lipstik, boleh enggak? Hai, boleh enggak? Dah, ini gimana ini? Boleh kan enggak? Oh, boleh kah? Mana keterangan dalam kitab apa? Nah, iya. Masalah Maya, kelipat tangan sama enggak orang itu kalau orang yang meninggal? Posisinya? Ya, lipat tangan yang sama. Jadi masalah itu saya belum pernah menemukan ya. Tadi itu pakai bedak kan, pakai minyak. Belum pernah menemukan. Sekarang kita jarang kan? Kita udah wudhu nih, orang yang hidup kan? Mohon maaf. Orang yang hidup udah wudhu mau sholat, jarang pakai bedak kan? Langsung. Nah, sekarang kembalikan kepada jenazah. Ini gimana? Apakah bedak itu udah ada label keterangannya halal? Ada enggak? Hah? Bedak tuh ada label keterangan halal, apakah suci, apakah ada enggak? Gimana itu? Ya. Jadi kalau memang istilahnya daripada jadi kelai, biarkan dia. Kalau memang tidak, jangan kita mengeluhkan. Jadi udah pakai bedak, udah diwudukan. Nah, maka membawa jenazah dari tempat memandikan kepada kain, jangan ngomong, baca sholawat. Di situ juga, tadi beda perasaan kita yang membawa nih. Tadi sebelum dimandikan gimana perasaannya? Maksudnya berat dengan enggaknya, bukan masalah badannya besar apakah tidak, enggak. Terus sekarang udah dimandikan, bawa lagi ke sini. Nah, ya, jadi sesudah sampailah ke tempat
ke tempat kain. Nah, ke kain tadi, maka di situ apa namanya? Kalaulah untuk laki-laki berapa, kalau untuk perempuan berapa, makanya sebelum dimandikan jenazah harus dipersiapkan dulu kainnya. Jangan cepat-cepat memandikan kalau kainnya belum dipotong. Nah, ya, tunggu dulu. Jadi itu tentang masalah memandikan dulu, belum selesai yang memandikan tadi. Jadi masalah mewudukan jenazah, udah selesai mewudukan jenazah, mau dilap misalkan supaya ndak basah. Silahkan, kalau menurut saya bagusnya sih biarkan aja basah. Wajahnya, tangannya. Cuman kalau masalah mengkiamkan masalah tangan, ada yang dibalik kiri jadi ke atas, saya belum pernah menemukan. Jadi, nah, nanya kembali. Ini mengkiamkan gini hukumnya gimana untuk jenazah? Hah? Hukumnya gimana? Mengkiamkan gini, nih, hukumnya gimana untuk jenazah? Lah, coba ini nih, siapa tahu hukumnya gimana? Wajib, sunat, makruh, boleh apa gimana nih? Kalau yang saya baca Pak Ustaz, orang yang meninggal tuh enggak wajib dikiamkan. Kalau memang dia kalau normal sih enggak ada masalah. Ada yang enggak normal tetap kayak gini. Karena kalau di Arab saya lihat tuh apa, ada juga yang enggak dikiamkan, Pak. Lurus gitu. Kayak orang di Afrika yang sholat wajib ya. Enggak, dia pakai gini aja. Hati-hati. Kalau kembali kepada kita lah, kembali kepada kita. Kalau lagi sholat diginikan tangan wajib apakah enggak hukumnya? Hai, jadi sholat nih, sholat. Allahu Akbar. Enggak dikesinikan ke sini. Boleh enggak? Boleh, sunnah. Makanya jangan jadi masalah. Kok kenapa? Pernah, misalkan. Hati-hati. Jadi masalah mengkiamkan, makanya jangan menjadi pertengkaran. Terkecuali kita menemukan dalilnya wajib, hukumnya mutlak, kalau tidak ini kita dosa. Boleh. Tapi umumnya gitu, jangan dibantah lagi. Ya, paham maksudnya? Nah, umumnya misalkan tradisinya di mana-mana gini, ya pakai, jangan dibantah. Tetapi jangan mengatakan, oh kalau ini tidak boleh, dosa. Dari mana? Kalau udah ada keterangannya, maka memang sempurnanya, bagusnya memang gini. Kalau untuk orang yang apa? Yang masih ininya bisa digerakkan. Kalau orang yang udah nggak bisa, kaku mau cemana nggak? Ya. Jadi masalah mengkiamkan tadi. Jadi udah selesai tadi mewudukan. Nah, langsunglah dibawa si jenazah itu. Nah, kalau di sini nih, sebelumlah udah diwudukan, wayu diahu, wayu delika badanu bisidri tuh. Udah diwudukan, kalau di sini nih urutannya gini. Nah, kan tadi memandikan, udah selesai menghilangkan kotorannya, terus lagi dihilangkan kotoran dari hidung, dari kemaluannya. Baru wayu diahu mewudukan, wayu delikahu badanu bisidri, wayu sima mau alaisalasan. Jadi kalau melihat di sini adalah diwudukan, udah diwudukan, digosok-gosok badannya itu. Nah, kalau di sini terus lagi wayu sima mau alaisalasan, terus dicurahkan air. Kalau di sini kebanyakan yang saya perhatikan, nah ya, apakah memakai air 9 dengan air ucur itu udah diwudukan apakah belum? Yang kita di sini kan si jenazah nih tadi ya, jenazah udah mandikan, udah selesai. Kan kadang-kadang disiram air apa tuh, air bedak langir. Nah, menyiramkan bedak langir itu apakah udah diwudukan apakah belum? Biasanya sesudah itu. Belum. Hati-hati. Sudah. Wudhu dulu baru disiram lagi.
Seharusnya kan disiram dulu baru diwudukan. Jadi kalau ada yang sudah diwudukan, hati-hati. Biarpun budaya, hati-hati. Apa? Kalau sudah diwudukan otomatis sudah disiram lagi, kerja lagi. Bagusnya sebelum diwudukan. Betul enggak? Supaya enggak kerja lagi. Otomatis gini-gini kan. Tadi kan udah bersih, udah mandi nih, kan? Nah, misalkan wudukan dulu baru disiramkan air itu tadi, otomatis kotor lagi. Makanya lebih baik kalau mau pakai air itu sebelum diwudukan. Paham? Nah, jadi biasa ada terbalik gitu ya. Nah, cuman ini saya belum tahu. Ini kepala si jenazah menyiramkan air ucur tadi dari kepala tup langsung ini ditumbuhkan. Ini apa nih? Saya belum tahu tuh. Kan biasanya ini kepala nih kan. Ini bedak langir itu tadi tup langsung disungkupan di bawah kaki. Apa ini simbol apa nih? Saya enggak tahu tuh. Siapa tahu hasilnya tahu? Kalau gitu kan. Simbol apa ini? Coba perhatian kalau ada meninggalkan. Siap gitu kan, biarpun beberapa apa mangkok ataupun apa namanya baskom yang kecil, betul nggak di kaki kan posisinya, nggak ada yang di samping ataupun di kepala. Ini dari dulu saya simbol apa ini? Nggak mau diterlentangan gini, tetap tertutup ya gini tempat itu. Itu budaya Pak Ustadz, soalnya gini. Iya, maksud saya tuh gini, simbol Pak, apa itu? Kalau misalnya si A atau si B, khususnya orang Melayu lah ya. Kalau beli motor kan, kita kan apa namanya, baca doa selamat. Tepung tawar gitulah bahasanya. Tawar kan udah gini-gini airnya tuh bekas ini tadi harus dibuang kan. Kita pelan-pelan buangnya. Kalau orang mati kan ditumpuk begini. Oh. Kalau motor, mobil harus gini supaya rezekinya dapat lagi. Oh gitu. Oh. Nah, itu tadi. Baru paham, baru paham. Budaya tuh. Budaya. Saya perhatikan, kok kenapa enggak ada yang berani di atas kepala nyimpen, malah di bawah kaki. Itu ya. Jadi tadi udah selesailah diwudukan. Nah, sebelumlah dibawa ke tempat untuk dikapankan, maka kapannya udah harus disiapkan. Paling di sini masalah ukuran beberapa lapisnya kain. Aqallu kapni saubun yaumuhu wa qalul rijali salasula paipa walil mar'ati komisun wa yamanun wa ijarun wala papatani. Hati-hati. Paling sedikit membungkus jenazah, maka ini jangan menjadi permasalahan. Aqallu kapni saubun yaumuhu, seukuran paling sedikit membungkus jenazah, satu helai kain, asalkan kain itu bisa menutupi seluruh badan si jenazah. Jadi jangan sampai istilahnya berlapis-lapis. Nah, jadi kalau satu lembar kain pun tidak jadi masalah, asalkan tertutupi badan si jenazah satu. Itu dosa enggak? Tidak. Wa akmaluhu, kesempurnaan. Tadi salah kadang menghilangkan kewajiban aja, kan? Jadi satu lembar kain pun udah kita tidak dosa, asalkan satu kain itu bisa menutupi seluruh badan si jenazah. Wa akmaluhu, kesempurnaannya membungkus lirijali untuk jenazah laki-laki salasula paipa, 3 lapis kain. Coba kita kalau di sini. Kalau untuk laki-laki 3 lapis kain, maksudnya, jadi jangan dijahit. Cuman dijahit ini entah dalil dari mana, saya pun udah tahu. Walil mar'ati komisun wahimarun waijarun walapapatani. Walil mar'ati, kesempurnaan membungkus mayit si perempuan. Komisun, baju kurung. Yang pakai baju kurung kalau di sini adalah perempuan. Kok kenapa di sini laki-laki pun pakai baju kurung? Saya tidak berani membantah, dikarenakan
ya istilahnya apa, budaya, dan juga budaya tidak menyalahi pelaturan. Cuman kalau kewajiban tidak wajib, paham? Jadi laki-laki itu kalau ngelihat di sini tidak wajib pakai baju kurung. Baju kurung tuh yang biasa potong dibelah. Ini caranya, ya. Nah, jadi bikin baju kurung nih, kainnya jadi harus panjang sebelah. Jadi, yang panjangnya di belakang, yang ini pendek ke depan. Jadi gini, cara membuat baju kurung. Ini ke sini kan, buang ininya sudutnya, udah dibuang, dibuka lagi. Gunting dibelah. Jadi masukkan. Nah itu baju kurung. Yang di sini kesempurnaan membungkus jenazah yang harus pakai baju kurung adalah perempuan. Laki-laki kalau di sini tidak ada, entah dari mana dalilnya. Sekarang di sini saya sering mengikuti laki-laki perempuan pakai baju kurung. Sama kan? Nah, jadi komisun baju kurung wahimarun. Himar kerudung. Udah pakai apa tadi? Baju kurung pakai kerudung. Kalau lah masang kerudung perempuan gimana? Gini kali ya, ini. Oh, nah tuh. Ya. Jadi wahimarun waizarun, kain di sini. Nah. Wala papatani 2 lapis jadi 5. Jadi kain untuk membungkusnya jangan 3 lapis. Kain untuk membungkusnya 2 lapis. Terus lagi udah 2 lapis, bukan 2 lapis. Kalau di sini kan disambungkan. Nah, berarti ini disambungkan, berarti beri 1 tambah 1 timpa lagi 2 maksudnya. Jadi untuk perempuan itu jumlahnya komisun, himarun, ijarun 5 lapis, bungkusnya 2, baju kurungnya 1, kainnya 1, kerudungnya 1, jadi jumlah 5. Kalau untuk laki-laki udah nggak perlu pakai baju kurung, nggak perlu pakai sorban. Aduh, hai ribet sorban tuh kan, coba kita orang yang hidup. Kalau yang namanya sorban di mana-mana ke sini kan? Kenapa untuk orang niaga ke sini? Ini apa namanya coba? Bukan sorban kan? Lah, sering perhatikan pakai sorban katanya. Lah, orang yang hidup pakai sorban gini, bukan di sini. Nah, salah juga. Ini cuman gitu sih. Ya, itu tentang masalah bungkus jenazah. Terus masalah ikatnya ini. Nah, saya mau nanya, boleh enggak mengikat jenazah kurang dari 5 ikatan? 1 sampai 5 kan? Boleh enggak mengikat jenazah kurang dari 5? Ngapa di kalangan ada bahasa enggak boleh? Saya enggak ngerti dari mana itu. Boleh enggak? Bolehkah? Mendengar di kalangan. Iya, maksudnya kan kalau di kalangan itu tetap harus 5. Kan ada bahasa Sunda 4 bengket kelima nyungcung katanya. 4 ikat kelimanya menjadi pocong gitu kan. Bahasanya gitu katanya. Ya. Jadi kalau saya rasa kalau masalah itu memang sih hampir di mana-mana 1, 2, 5 di mana-mana. Kayaknya itu kalaulah mayitnya istilahnya anak-anak nggak perlu 5 lah kayaknya. 3 cukup kayaknya. Cuman itu nanti harus pertanggungjawaban kalau malaikat tanyakan kenapa ikatnya jadi gini, siapa tahu jawab. Tapi memang kebanyakan kalau orang tua ya 5 memang kebanyakan. Tidak ada yang berani melebihkan, entah apa dari dulu saya. Ya, jadi udah selesai dibungkus si jenazah, maka boleh hendak pakai kapur barus. Nah, sekira-kira ya takut istilahnya jenazahnya tercium aromanya, bolehlah pakai kapur barus. Cuman kalau tidak ada jangan dipaksakan.
Terus masalah apalagi cara mengingat gimana? Jangan sampai semau-mau menarik, paling tidak membaca sholawat, sopan santun. Ya, aja. Terus udah selesai kan, ada disiram lagi minyak. Ya, kalau ada enggak jadi masalah. Selagi budaya itu tidak menyalahi pelaturan agama. Udah selesailah dibungkus, maka dimasukkan kepada keranda. Nah, saya nanya lagi, apa bahasa sini nyorok ya? Nyorok. Itu tuh gimana budaya? Apakah hukum? Bacaannya apa juga tuh? Bukan penghormatan terakhir. Oh gitu gak? Jadi baca apa itu sebenarnya nyorok tuh ke bawah keranda tuh baca apa? Bacanya. Nggak ada kan? Berarti itu budaya. Oh, ya. Jadi udah selesai. Itu. Udah selesai lah dibawa dari keranda. Usahakan kalau dipikul, cuman saya belum pernah mendengar. Entah saya hanya mungkin tidak mendengar, apakah memang belum pernah mendengar orang yang menggotong jenazah, misalkan tidak pakai mobil. Jadi paling tidak la ilaha illallah. Diam aja, cuman dari sini keluar diam aja, bawa jenazah. Gimana ya? Usahakan, bukan masalah haram, ya bukan. Paling tidak dari sini bawa keluar ke sana, jangan ngomong, ya. La ilaha illallah, itu sholawat. Tuh, nah dibiasakan gitu maksudnya. Udah selesailah tadi dibungkus dibawa ke masjid, lalu sekarang menyolatkan. Nah, kita sebagai orang Islam wajib juga hukumnya mengetahui arkan sholati janazati, rukun menyolatkan jenazah. Ya, jadi jangan cuman tahu menyolatkannya aja, rukunnya ada berapa? Rukun menyolatkan jenazah ada 5. Nah, kalau tidak ada di sini tidak ada 5, sab'atun 7. Kalau tidak ada 7 berarti tidak sah menyolatkan jenazah. Jadi yuk balik ke kita. Yang pertama niat. Pertama dan niat tuh. Jadi kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadihil mayyitati. Orang tua perempuan. Arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala makmuman, kalau makmum imaman lillahi ta'ala. Jangan terbalik-balik. Kalau untuk laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin, jangan arba' rakaatin, bahaya. Pernah entah guru tak apa di sini dulu. Mau arba' rakaatin berarti sujud, ini ruku sujudnya kemana? Salah. Nggak sah itu kalau arba' rakaatin. Sebab tidak ada pakai rakaat ini. Arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Nah, Allah pas begitu Allah sama dengan sholat. Kalau sholat kan, saya niat sholat, kan? Ya, di situ juga saya niat menyolatkan jenazah. Siapa ini? Laki-laki, 4 takbiran menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ya. Jadi udah selesai, Allahu Akbar. Yang nomor pertama tadi niat, yang nomor kedua takbir. Takbir Allahu Akbar. Jangan sampai lagi gini, awas hati-hati. Usahakan kalau menyolatkan jenazah agak kuatlah sedikit. Jangan-jangan banyak yang tidak tahu. Allahu Akbar. Apa kata saya, ada kedengaran di sebelah saya ini? Apa baca apa? Cuman bibirnya bergerak. Jadi Allahu Akbar. Nah, asali soal qiyamu ala qadri. Kalaulah kita menyolatkan jenazah sambil duduk, nggak jadi masalah kok. Boleh berdiri, boleh duduk. Jangan gini, aduh, misalkan mohon maaf, orang tua kita meninggal seumpamanya. Sebagai anaknya kita ada, tidak sakit, lalu tidak mau ikut menyolatkan. Padahal cuman sakit, cuman misalkan asam urat, tapi masih bisa dipaksakan. Lebih baik duduk.
daripada tidak mau ikut menyolatkan. Jadi, nah jadi masalah duduk juga nah jadi masalah kok. Arabiu al-qiraatu Fatihati. Jadi udah selesai tadi takbir, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar kabiro. Bangun nanti jenazahnya. Jadi Allahu Akbar langsung membaca apa? Fatihah. Makanya kodenya, tandanya sholat jenazah itu agak rapat barisan belakang dengan depan tuh. Jangan harus masih disuruh-suruh kayak sholat biasa. Jadi satu ini nih. Nah ini kan seharusnya kalau sholat biasa kan di sini, di sana lagi. Nah kalaulah sholat apa namanya sholat jenazah ini di sini. Ini yang kedua tuh jangan di sini nah. Jangan pakai suruh-suruh coba. Seharusnya di dalam masalah menyolatkan jenazah itu harus pandai sendiri. Jangan sampai berjauhan, kan tidak ada ruku sujud. Allahu Akbar. Yuk kita belajar tertib sedikit-sedikit. Ya, udah membaca Fatihah, Alhamisu as-salatu ala Nabi. Allahu Akbar, takbir pertama membaca Fatihah. Terus lagi Allahu Akbar membaca sholawat. Nah hati-hati jangan sampai tidak hafal sholawat. Sholawat yang mana? Yang biasa di sholat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina, dan seterusnya sampai Hamidum Majid. Hati-hati. Misalkan masuk ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad boleh. Cuman hati-hati. Nah, ya. Terus lagi asali satu alhomisu tadi alhomisu as-salatu ala nabi ba'da saniyati. Ya. Jadi yang kelima membaca sholawat sesudah takbir yang kedua. Asadisu yang nomor keenam addu'a ulil maiti, mendoakan kepada mayit ba'da salisati sesudah takbir ketiga. Berarti membaca apa? Apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk apa itu? Laki-laki ke perempuan. Allahumma gfir laha warhamha, jangan wa'afihi atau wa'afiha wa'fu anha, jangan terbalik-balik. Mana itu tuh? Terus lagi udah itu as-sabi'u yang nomor keenam. Nah, udah selesai tadi mendoakan kepada jenazah, takbir lagi Allahu Akbar. Di sini ada juga doa Allahumma la tuhrimna ajrahu ataupun ajroha. Allahumma la tuhrimna la tahrimna. Jangan menjadi perdebatan. Nah, usahakan membaca salam di jenazah untuk menyolatkan jenazah. Mana kita buka. Maka ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengharamkan baru udah usah dipakai. Kebanyakan kan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah, kalau saya jadi imam biasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tidak boleh, memangnya haramkah? Mana kitabnya, saya pengen tahu. Dia buka orang ya kan. Jadi di sini ini identiknya kalau tidak sama dengan yang ada di sini pasti menjadi pertanyaan. Khususnya saya pribadi. Tidak sama, mentang-mentang ustadznya orang Jawa, mentang. Nah, ini kan. Padahal kita lihat dulu. Ya, itu tentang masalah menyolatkan jenazah. Jadi kalau ada yang sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan diharamkan, jangan dikabarkan tidak sah, terkecuali kita punya dalil, bisa menunjukkan ini kitabnya, ini dalilnya. Kalau tidak jangan. Ya, terkecuali gini, dah selesai sholat, nah itu baru dimarahkan, tidak sah itu. Terus masalah menguburkan jenazah udah selesai menyolatkan jenazah. Aqallu dafni paling sedikit menguburkan jenazah hafaltun satu kedukan. Maksud satu kedukan gini, mohon maaf.
Jadi tidak ada kewajiban menggali lubang untuk jenazah, harus misalkan dalamnya lubang sama dengan kita. Contohnya, semuanya gini, kitanya 1 meter, maka dalam lubangnya harus 1 meter. Orang yang menggalinya 1 meter, berarti lubangnya 1 meter, tidak ada kewajiban. Kalau ngelihat di sini paling sedikit menguburkan jenazah, nah, 1 cangkul misalkan. Kalau memang itu 1 cangkul itu bisa meredam bau nanti, kira-kira masuk di akal enggak? Tidak kan? Nah, kalau pakai eksa mungkinlah 1 kerukan gitu mungkin. Nah, jadi jangan itu juga jangan dipermasalahkan. Jangan sampai wah ini tidak boleh. Ya. Apalagi pernah saya disompak pada bagian pedalaman batu terus. Ujungnya segini pada orang tua. Macam mana udah susah payah orang menggali. Oh, Mbak, hati-hati. Ya. Terus lagi kalau dapnya apa pun taktumu ro'ihatahu wa turisu minasibai wa akmalahu qaimatun wa bastatun. Jadi kalaulah menggali misalkan segini diperkirakan aman, tidak ada bakalan digali oleh binatang buas, maka tidak jadi masalah. Kalau kesempurnaannya gimana? Wa akmalahu qaimatun wa bastatun. Wa akmalahu kesempurnaan menggali lubang untuk menguburkan jenazah qaimatun. Wa bastatun qaimatun, saya misalkan berdiri di tingginya badan saya 1 meter, wa bastatun ditambah segini kesempurnaannya, paham maksudnya? Ya. Terus lagi wa biwadi hadahu ala turabi, dan orang yang menguburkan, orang yang memasukkan kepada lubang tadi, jadi makanya nanti itu harus juga saya nanti mengajarkan. Ini kan di sini saya terus, supaya pengganti. Mohon maaf. Ini kepala jenazah, makanya dibuka ikatnya, dibuka. Kalau ngeliat di sini, ininya tuh harus kena ke tanah. Cuman kalaulah pakai bantal, bantal apa kan? Dari daun pandan. Kira-kira kalau diganjel pakai itu, ini kena enggak ke tanah? Jadi itu kan bantalnya posisinya di mana? Lah, masa di sini kan otomatis di sini kan? Kalau di sini enggak perlu pakai bantal kayaknya. Jadi kalau misalkan kita menguburkan jenazah gini, yang ini tidak kena ke tanah, yang depan tidak ke tanah, siapa yang dosa? Kitanya. Jadi cuman kalau budaya bawa-bawa aja, kadang-kadang saya pada pribadi simpan jadi samping, makanya dibuka. Makanya usahakanlah, ini kadang-kadang pakai kapas, sebenarnya enggak perlu lah, itu tadi meribetkan kerja, enggak perlu, tinggal ini aja disumbat ya. Cuman dengan budaya ya payah juga kita. Ya, orang yang menguburkan jangan cuman dibuka gini aja, ini enggak usah ada penghalang, harus kena ke tanah, ini kena. Kalau tidak kena, orang yang memasukkan ke lubangnya dosa. Hati-hati. Ya. Terkecuali, ayah. Nah, cuma gini, ini kan pengalaman khususnya di daerah kita lah, Kalimantan ya. Mungkin agak beda dengan di Jawa kan. Ini kan lubang lahat kan? Ya. Oh ya. Lubang lahat. Terus kalau kita di sini kan rata-rata dibuatkan tempat mayat kan. Nah, untuk menghindari kayak itu tadi, kalau di Jawa kan jadi tukarkan segini. Iya. Iya, dalamnya. Ini dalam mayat tuh kena ini kan. Ditepor deh. Iya betul. Di Jawa memang gitu. Dalam sesuai dengan mayat. Jadi nanti maka dia enggak pakai enggak terlalu kuat pun enggak masalah ini kan. Iya. Bambu kan. Betul. Itu budaya di sini. Jadi lainnya ke Pontianak. Nepor. Lainnya ke Pontianak. Banyak dijatuhkan disungkup. Tapi kalau di Pontianak dimasukkan tanah ke dalam peti. Memang seharusnya ini dinding kan, kesanakan kan, nyaman. Kita pun bisa duduk. Cuman di sini udah budayanya gitu, jadi Allah mak. Itu jadi susah ngorobahnya tuh. Nah, jadi menghadapkan si jenazah, ya masalah ini kena ke tanah.
itu mau tidak mau gimana caranya, yang penting ini dengan ini kena ke tanah. Berarti yang dosanya kalau tidak orang yang memasukkan tadi. Ya. Wajibu tawajjuhul kiblati, wajib hukumnya menghadapkan itu si jenazah kepada kiblat. Jadi seumpamanya ini kiblat, maka jangan sampai gini, biarpun gini tetap ininya wajahnya ke sini, tapi ini harus lurus dengan lubang. Dan juga yang bikin lubang hati-hati ya. Jadi jangan sampai tidak menghadap, wajahnya tidak menghadap kiblat. Ya, jadi kalau tidak menghadap kiblat, makanya ada pengganjal itu, takutnya masih utuh si badan jenazah tergolek ke sana. Makanya ada fungsinya diganjal, dibulat-bulat pakai tanah. Kalau misalkan ini, tidak pakai pengganjal di sini, otomatis tergolek ke sana, berarti jadi terlentang ke atas. Dosa. Memang ada sih ini ya. Oh, takutnya gini. Ya. Jadi ada madaratnya. Makanya di situ dibikinlah pengganjal. Boleh enggak kalau jenazah terlentang? Kalau dikubur, jadi bahasa saya hati-hati nih. Jenazah kalau dikubur terlentang boleh enggak? Boleh enggak? Bahasa dikubur bukan di dalam tanah. Boleh enggak jenazah terlentang dikubur? Enggak boleh kah? Oh. Berarti bahasa dikubur bukan cuma di dalam tanah. Dimasukkan ke air, ke laut, berarti enggak boleh terlentang. Berarti harus miring gitu. Ya kan bahasa saya tadi bahasa dikubur kan bukan cuma ke tanah, kata saya tadi kan. Berarti melihat situasi dan kondisi. Kalau di laut macam mana? Otomatis terlentang itu ya. Nah, yang tadi itu waktu istri saya yang kena COVID kan, ini kan hari dalam peti. Dosanya itu, dosanya dia kan udah tidak bisa dibuka kan? Ya, itu dosanya dia. Jadi yang wajib dihadapkan ke kiblat tadi dan juga ininya kena kepada tanah, kalaulah dimasukkan ke dalam tanah mengubur jenazahnya. Paham? Kalau mengubur jenazahnya di dalam lautan, dalam arti kata diletakkan di laut, maka itu tidak jadi masalah. Dibuang macam mana? Ya, itu tentang masalah jenazah. Ya. Terus masalah jenazah juga tidak semuanya yang wajib dimandikan. Awas, tidak semuanya jenazah itu wajib dihadapkan ke arah kiblat. Jadi melihat situasi dan kondisi. Sekarang gini, boleh enggak jenazah ini tabrakan? Misalkan berpatah-patah, tapi enggak hancur benar. Boleh enggak menguburkan jenazah yang udah patah berapa misalkan badannya, dihadapkan ke kiblat nguburnya? Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Apa wajib, maksudnya wajib apakah tidak? Misalkan ini terbagi 4 lah badannya ini. Lalulah kan enggak perlu dimandikan dikarenakan susah kan? Bungkus salatkan. Terus menguburkannya wajib enggak dihadapkan ke arah kiblat? Oh, itu wajib. Wajib gak? Oh gitu. Yang penting kan kalau senanya enggak tahu lagi di mana kepala itu aja. Itu aja kan. Tetap menghadap kiblat Ustaz. Jadi kalau misalkan mohon maaf kalau ininya udah hancur, cuman patah gini aja, ada apa ke kiblat, ya? Enggak wajib kan itu kan? Enggak perlu. Kalau menghadap kiblat itu kalau orang Islam itu wajib. Iya, kalau memang ini udah hancur. Kalau ini udah hancur, udah menjadi hancur wajah. Kalau misalkan patah gini aja hadap ke kiblat. Kalau ini hancur kepala, macam mana menghadapkannya? Tinggal diletakkan aja posisinya. Udah tangan aja. Nah, posisi anunya itu apa?
Apa dia? Posisi mayatnya tuh itu gitu. Iya. Oh, Pak yang ada cuma. Itu. Jadi hati-hati ya. Di dalam masalah jenazah ada yang wajib dimandikan, ada yang tidak. Paham? Ada yang wajib apa namanya lagi tadi? Ada yang wajib dibersihkan kotorannya, ada yang tidak. Hati-hati. Jadi kita lihat situasi dengan kondisi si jenazah. Jangan main paksakan bentang-bentang harus dimandikan, paksakan mandikan. Nggak usah. Lihat dulu kondisi jenazah. Nah, kalau masalah disolatkan ya memang ya disolatkan. Kalau udah membusuk bagaimana memandikan? Iya, makanya lihat kondisi si jenazah. Terus menguburkan jenazah itu juga lihat kondisi. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan setiap orang yang meninggal menguburnya di dalam tanah. Kalau keadaannya di laut, merepotkan dibawa ke darat, maka udah aja. Ya. Tuh. Jadi itu tentang masalah jenazah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, khususnya untuk saya pribadi yang untuk yang mendengarkan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa jadatan fil ilmi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masalah ijabah. Al-Fatihah.